Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat sehat serta waktu luang, sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan daring pada pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini Ustazah akan membahas tentang soal ujian kemarin. Ustazah rasa soalnya mudah-mudah, tapi kenapa banyak yang nilainya itu di bawah KKM? Padahal Ustazah juga udah ngasih kisi-kisi kan, Ustazah kasih 10 soal, terus Ustazah bilang 5 soal dari 10 soal itu bakalan keluar. Tapi masih banyak juga yang nilainya di bawah KKM. Padahal semua jawabannya ada di buku. Jadi kita akan membahas soal ujian PTS kemarin. Yang pertama, itu di situ Ustazah suruh uktubi asasul aqidatil islamiyah. Sebutkan, tuliskan asas-asas dasar-dasar akidah Islam. Di nomor 1 ini kebanyakan benar sih, tapi ada juga beberapa yang jawabannya lari. Terus juga Ustazah heran kan, kenapa jawabannya itu lari dari apa yang ada di buku, padahal udah jelas-jelas jawabannya ada di buku. Nggak usah repot-repot cari di tempat lain, nggak usah repot-repot cari di internet atau buku-buku lain, karena jawabannya udah ada di buku semua. Terus yang nomor 1 tadi, uktubi asasul aqidatul islamiyah, itu jawabannya al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu banyak yang benar, tapi ada juga yang jawabnya kurang. Misalkan ini kan ada 6, dijawabnya cuma 5. Nah, jadi di situ nilainya nggak sempurna. Kemudian yang soal kedua, ma makna al-imanu birububiyatillahi ta'ala. Apa makna beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini jawabannya bisa 2, ada 2 jawaban. Jadi kalau misalkan pakai salah satunya juga nggak apa-apa. Yang pertama itu wal iqraru bi annallaha ta'ala rabbu kulli syai'. Sampai situ aja udah Ustazah benarkan kok. Atau mau dilanjutin lebih bagus. Kemudian yang kedua, al-imanu birububiyatillahi huwa tasdiqul jazimu bi annallaha subhanahu ta'ala huwa rabbul la syarikalah.
Atau misalkan mau jawab al-imanu birububiyatillahi ta'ala huwa ifradullahi biaf'alihi, itu juga ustazah benarkan. Tapi di sini juga kebanyakan jawabannya itu lari-lari, nggak sesuai. Jadi ustazah ingatkan untuk ujian kedepannya antuna itu harus lebih teliti lagi dalam membaca soal. Kemudian kalau ustazah menyampaikan materi, misalkan nggak paham, langsung aja japri ustazah, tanya ke ustazah bagian mana yang nggak paham. Kemudian yang ketiga, nah di soal nomor 3 ini rata-rata semuanya salah. Paling yang benar itu sekitar berapa orang. Pokoknya kebanyakan salah. Yang benar 1-2 orang paling. Soal ketiga, limadza Nabi SAW qad qatala musyrikil Arab. Itu pertanyaannya, kenapa Nabi SAW dahulu itu memerangi orang-orang musyrik Arab? Itu jawabannya karena orang-orang musyrik Arab mereka tidak beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya itu sebenarnya singkat, cuman la yu'minu bi uluhiyatillahi ta'ala. Tapi kebanyakan di situ salah. Jadi terus di nomor 3 itu Saza juga kasih nilainya tinggi kan, 30 Saza kasih di situ. Jadi kalau di situ udah salah, nilainya langsung 70 dapatnya. Tapi di situ Saza kasih nilai tulis. Jadi bagi yang nulis tapi jawabannya salah, Saza kasih nilai tulis. Tapi kalau yang ngosongin, nggak Saza kasih nilai. Kemudian yang keempat, ma makna la ilaha illallah. Apa makna, apa maksud dari la ilaha illallah? Nah, di nomor 4 ini kebanyakan jawab tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ustazah bukan minta arti dari la ilaha illallah, Ustazah minta makna dari perkataan la ilaha illallah, bukan diartikan. Tapi kebanyakan dari antuna malah mengartikannya. Jadi makna dari la ilaha illallah ialah la ma'buda bihaqqin illallah. Saya ulangi lagi, makna dari la ilaha illallah ialah la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi kalau misalkan ada muncul pertanyaan yang kayak gini atau semisalnya, itu bukan ustazah suruh artikan. Tapi kalau misalkan ustazah suruh artikan, tarjimi, baru diartikan. Saya ingatkan lagi, teliti dalam membaca soal, pahami maksudnya. Kemudian yang kelima, uktubi syurutun la ilaha illallah. Tuliskan syarat-syarat la ilaha illallah. Di sini kan saja cuman nyuruh tuliskan, bukan jelaskan. Jadi
nggak usah panjang-panjang ditulis, cuma disebutkan aja. Misalkan kan syarat-syaratnya ada 7 tuh, ya udah sebutin aja: al ilmu bimakna la ilaha illallah, al yakin, al qabul, al inqiyad, as-sidqu, al ikhlas, al mahabbatu li hadhil kalimah. Tapi di sini kebanyakan benar kok. Tapi ada juga yang jawabnya kurang, nggak sempurna, nggak 7 disebutin. Ada juga yang pakai penjelasan. Tapi yang ngasih penjelasan nggak apa-apa, lebih bagus sih. Tapi kalau misalkan sudah suruh tuliskan syarat-syaratnya, yaudah tuliskan aja syarat-syaratnya, nggak usah dijelaskan. Nah, jadi untuk ujian yang kemarin banyak yang nilainya di bawah KKM. Jadi Ustazah harap untuk kedepannya nggak ada lagi yang kayak gini. Karena kan Ustazah juga udah ngasih kisi-kisi. Kisi-kisinya itu udah jelas sekali. Ustazah kasih 10 soal dan Ustazah bilang dari 10 soal itu bakalan ada 5 soal yang keluar di ujian. Dan semua jawabannya itu ada di buku. Dan mungkin itu aja pembahasan kita seputar ujian. Kemudian kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya. Makna ibadah. Makna dari ibadah. Hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali al batinah wal zahirah. Mislu mahabbatullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal khauf minallah wa tawakkalu ala Allah wa su'alullahi ta'ala was salatu was zakatu wa birrul walidaini wa dzikrullahi ta'ala wa jihadul kuffari wal munafiqin wa ghairu dzalik. Makna ibadah, makna dari ibadah. Jadi kalau misalkan nanti ujian sudah masukkan ma makna ibadah, bukan jawabannya ibadah, bukan gitu ya, tapi ini penjelasan dari ibadah, bukan arti ibadah. Hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Minal aqwali, dari perkataan-perkataan, wal a'mali, dan perbuatan-perbuatan, al batinah wal zahirah, yang lahir maupun yang batin. Jadi ibadah ialah seluruh perbuatan atau apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari perkataan, perbuatan secara lahir maupun batin. Ibadah ialah segala bentuk perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, mulai dari perkataan, perbuatan secara lahir maupun batin. Mislu, contohnya, mahabbatullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah dan Rasul termasuk ibadah. Wal khaufu minallah,
dan takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah merupakan ibadah. Wa tawakkalu 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah. Wa su'alullahi ta'ala, wa su'al memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalah, dan salat. Wazakah, dan zakat. Wabirrul walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua. Wadzikrullahi ta'ala, dan berzikir kepada Allah. Wajihadul kuffari wal munafiqin, dan jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Wa ghairu dzalik, dan sebagainya. Saya ulangi lagi. Jadi makna dari ibadah ialah seluruh perbuatan atau perkataan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala secara lahir maupun batin. Contoh-contohnya itu diantaranya ada rasa takut kepada Allah, tawakal, memohon kepada Allah juga termasuk ibadah, salat, zakat, berbakti kepada kedua orang tua, berzikir kepada Allah, jihad melawan orang-orang kafir, munafik, dan sebagainya. Ditunjuk-tunjuk gitu. Kita lanjut. Fa anwa'ul ibadati katsiratun. Tashammala kullu anwa'it ta'ati katilawatil Qur'an wal ihsan ilal fuqara wal muhtajin wasidqu wal amanah wal kalimatit thayyibah. Fa anwa'ul ibadah katsirah tashammala kullu anwa'it ta'ati katilawatil Qur'an wal ihsani ilal fuqara wal muhtajin wasidqi wal amanati wal kalimatit thayyibati. Fa anwa'ul ibadah katsirah. Ibadah itu ada banyak macamnya. Katsirah, banyak. Tashammala kullu anwa'it ta'ati. Ia mencakup semua bentuk ketaatan. Jadi ibadah itu ada banyak macamnya dan dia itu mencakup semua bentuk ketaatan. Katilawatil Qur'an, seperti membaca Al-Quran, wal ihsan, berbuat baik, wal ihsanu ilal fuqara wal muhtajin, berbuat baik kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan, wasidqi, jujur, wal amanati, amanah atau dapat dipercaya, wal kalimati thayyibati, serta kata-kata yang baik. Saya ulangi lagi. Jenis-jenis macam-macam ibadah itu ada banyak dan dia itu mencakup semua bentuk ketaatan. Katilawatil Qur'an, seperti membaca Al-Qur'an, wal ihsani ilal fuqara wal muhtajin, dan berbuat baik kepada orang fakir
dan yang membutuhkan, wasidqu jujur, wal amanah atau dapat dipercaya, wal kalimati thayyibati dan serta kata-kata yang baik, perkataan yang baik. Kita lanjut. Wal ibadatu syamilatun likulli tasarrufatil mu'min idza nawa biha at-taqarruba ila Allah ta'ala. Bal law akala ahaduna aw syaraba aw nama biqasdi taqwi ala ta'atillahi ta'ala fa innahu yusabu ala dzalika. Fahadhil adati ma'an niyatis salihati wal qasdi sahihi tasiru ibadatin yusabu 'alaiha. Tasiru ibadatin yusabu 'alaiha. Falaisatil ibadatu qasiratan 'ala sya'airil ma'rufati kasolati wasiyami wa nahwihima. Wal ibadatu syamilatun likulli tasarrufatil mu'min idza nawa biha at-taqarrub ila Allah ta'ala. Ibadah mencakup seluruh tingkah laku seorang mukmin jika diniatkan at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ibadah itu merupakan seluruh tingkah laku seorang mukmin yang jika dia jika diniatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangin, ibadah itu mencakup seluruh tingkah laku seorang mukmin jika diniatkan mendekatkan diri kepada Allah. Bal law akala ahaduna aw syaribah aw nama biqasdi taqwi ala ta'atillahi ta'ala. Bahkan jika salah seorang di antara kalian makan, au syaribah minum, au nama tidur, biqasdi taqwi ala ta'atillah dengan niat agar lebih kuat dalam ketaatan kepada Allah, fa innahu yusabu ala dzalika, niscaya hal itu akan diberi pahala. Fahadhil adati ma'an niyatis salihati wal qasdi sahihi tasiru ibadatin yusabu 'alaiha. Jadi kebiasaan-kebiasaan tersebut jika disertai dengan niat dan maksud yang baik, maka ia termasuk ibadah dan mendapatkan pahala. Falaisatil ibadatu qasiratan, karena itu ibadah tidaklah terbatas ala sya'airil ma'rufati, hanya pada syiar-syiar yang dikenal, kasolati wasiyami wa nahwihima, seperti sholat, puasa dan sebagainya. Jadi ibadah itu mencakup apa-apa saja. Ibadah itu mencakup seluruh tingkah laku seorang mukmin yang jika diniatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkah laku seorang mukmin yang jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu termasuk ibadah. Contohnya kayak misalkan kita minum, makan atau tidur
dengan niat agar lebih kuat dalam menjalani ibadah, dengan niat agar lebih kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan dengan niat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka hal tersebut akan diberi pahala. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang disertai dengan niat dan maksud yang baik, maka ia termasuk ibadah dan mendapatkan pahala. Saya ulangin, kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan-perbuatan yang jika disertai dengan niat dan maksud yang baik, disertai dengan niat menjalankan ketaatan kepada Allah, maka ia termasuk ibadah dan akan mendapatkan pahala, dan pelakunya akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, ibadah itu tidak terbatas kecuali hanya pada syiar-syiar yang dikenal, seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Baiklah, mungkin pada pertemuan kali ini itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Jika ada yang kurang jelas dan ingin dipertanyakan, bisa langsung menjapri Ustazah. Sekian dari Ustazah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.